بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. Alhamdulillah wa syukrillah, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Nurun Nisa, jamaah Masjid Trans, semoga senantiasa kita di majlis ilmu dan majlis zikir ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya memulai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun fi majlisin," di riwayah fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, di riwayah yang lain yadhkuruna Allah, إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في رواية وفي آخر المجلس يقول الله قوموا مغفورا لكم. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dan ada beberapa riwayah yang lain yang intinya berkumpulan di majlis ilmu. Ini majlis apa? Majlis pesta pernikahan? Apa? Majlis apa? Majlis ilmu. Dijelaskan di dua riwayat, tujuan duduk di majlis ini karena untuk mempelajari, membaca, mempelajari, menghayati isi Al-Quran. Satu riwayat yang lain, yatluna yadhkuruna Allah, mereka duduk di majlis ilmu untuk berzikir kepada Allah. Jadi tujuan kita duduk di majlis untuk baca Al-Quran, untuk menghayati isinya, mempelajari maknanya, atau untuk menyebutkan nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua inti ibadah untuk meningkatkan zikir kepada Allah. Tujuan ibadah salat untuk zikir kepada Allah, tujuan ibadah puasa untuk zikir kepada Allah, tujuan ibadah doa untuk zikir kepada Allah, tujuan ibadah haji untuk zikir kepada Allah, hari Jumaat untuk zikir kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, setiap melepaskan ibadah yang agung dan mulia, Allah mengingatkan jangan melepaskan zikir kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang beriman, kalau mendengar panggilan hari Jumat, segeralah untuk menerima, menijabah panggilan Allah, dan berlarilah. Fas'au, bukan berjalan pelan-pelan, fas'au, berjalan cepat, untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada zikrullah. Fas'au ila zikrillah wa dharul bai', tinggalkan segala sesuatu yang menjauhi kita, yang menggoda kita, yang mengganggu kita, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bai', jual beli, termasuk sesuatu yang halal, tapi untuk hari Jumat, apalagi mendekati salat Jumat, Allah memerintahkan tinggalkan yang halal untuk berzikir kepada Allah. Kalau jual beli aja halal, Allah perintahkan kita tinggalkan. Gimana sesuatu yang haram?
gimana sesuatu yang mubah, gimana sesuatu yang makruh. Berarti jauh lebih wajib untuk kita tinggalkan. Untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu justru jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Terus tugas kami apa ya Allah habis salat? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalau sudah melepaskan salat Jumat, bergeraklah di bumi, mencari nafkah, lanjutlah kerjaanmu, jual beli, bersilaturrahim, mencari nafkah dan rezeki untuk keluarga. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay' dzalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Lepas Jumat, bergerak di bumi, mencari nafkah dan rezeki, tapi jangan lupa sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau memang kalian ingin dan mengharapkan beruntung dunia akhirat. Berarti subhanallah termasuk ketika kita beribadah haji. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Kalau sudah selesai melaksanakan manasik haji, berzikirlah kepada Allah. Terus selama kita berhaji ngapain? Selama kita berhaji ngapain? Berzikir tidak? Berzikir. Talbiyah zikir, tahlil zikir, masuk masjid dan menyebutkan doa masuk masjid itu termasuk zikir. Sepanjang kita tawaf itu termasuk zikir. Sepanjang kita sa'i di antaranya juga zikir. Kita berdiri di badan Arafah dan berdoa dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baik ucapan dan doa yang aku panjatkan dan para nabi-nabi yang sebelumku adalah di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita perhatikan langkah-langkah ibadah haji, mulai dari kita berihram sampai melaksanakan manasik, semua isinya zikir. Tapi walaupun isinya zikir, selepas kita beribadah haji Allah masih ingatkan kita, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa? Saking pentingnya zikir. Di suratul Ankabut surah 29, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, watlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat itu menjaga kita dari fahsya dan munkar, dan wa la dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah lebih besar daripada salat sendiri. Menurut Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ini, wala dzikrullahi akbar, salat itu isi zikir di dalam salat lebih mulia daripada salat sendiri. Dan inti daripada salat memang tujuannya zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Taha, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan betapa luar biasa kemuliaan dan pentingnya zikir untuk kita semua. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Sebagaimana di hadis yang dibawakan Abdullah bin Bisr radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, amalan-amalan dan perintah-perintah dalam agama cukup banyak bagi saya. Nampaknya itu orang tua. Aku sudah merasa tidak mampu menguasai dan mengamalkan segalanya. Tolong ya Rasulullah, berikan kepada aku amalan yang aku bisa istiqomah dan aku megang tidak melepaskannya. Apa Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia seorang yang mampu di setiap waktu dan setiap saat lidahnya tidak pernah berhenti karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan satu kisah Sayyidina Abu Bakar, saking banyaknya zikir lidahnya tidak bisa diam. Saking banyaknya zikir lidahnya tidak bisa didiamkan.
Sambil disebutkan dari kisah, saya masih menggali dan mencari tahu apakah itu riwayat benar atau tidak. Tapi benar atau tidak benar itu cuma kisah, bukan sesuatu yang bisa membentuk ibadah atau sesuatu yang membentuk amalan. Itu sebuah kisah. Jadi kisah beda sama hukum, harus dibedakan. Kisah beda sama hukum. Ada kisah yang bisa kita ambil pelajaran, bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau yang bentuk amalan atau hukum fikih, harus kita mengetahui apakah hadis itu benar atau tidak. Karena nanti kita akan mementukan sesuatu amalan atau sebuah hukum fikih yang kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Jangan sampai kita salahkan atau menyampaikan salah hukum fikih, tapi ternyata hadis yang kita bawa palsu atau daif. Disebutkan Sayyidina Abu Bakar saking banyaknya zikir, kalau dia mau diamkan lidahnya, dia simpan batu biar lidahnya diam, saking banyaknya zikir radhiyallahu an. Dan banyak sahabat dikenal sebagai ahli zikir. Cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ahlu zikri. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebaik-baik nabi, sebaik-baik manusia, tapi tidak pernah melepaskan lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Imam Malik di dalam Muwatta'nya, Al-Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Hadis sahih dan cukup indah. Bahkan menurut saya hadis yang terindah untuk mengingatkan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha li darajatikum khairul lakum min infaqil waraqi wadh-dhahab wa khairun min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah, qala dhikrullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Apakah kalian ingin tahu apa amalan yang terbaik? Wa azkaha 'inda malikukum, amalan yang paling suci. Wa arfa'iha li darajatikum, amalan yang tertinggi darajatnya. Cuba sebutan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW sebelum menyampaikan amalan ini, Rasulullah SAW mancing sahabatnya dengan bertanyaan, apakah kalian mau tahu amalan yang terbaik, amalan yang tersuci, amalan yang termulia, amalan yang tertinggi derajatnya? Oh, siapa yang tidak mau? Bahkan lebih baik daripada sedekah dan zakat, lebih baik daripada kita keluarkan emas kita dan perak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tambah kaget sahabat, lebih baik daripada menghadapi musuh di waktu perang, dia membunuh kita atau kita membunuh mereka, berarti lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Sahabat langsung bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Dan ini salah satu cara kita berdakwah, sebelum menyampaikan sesuatu kita mancing dengan pertanyaan. Itu cara Nabi Muhammad SAW menyampaikan, supaya apa? Orang penasaran, orang ingin tahu. Bala ya Rasulullah, kata bala bukan hanya kami mau dengan pasti dan yakin, penasaran kami ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah jawabannya? Apa itu amalannya yang begitu luar biasa, yang terbaik amalan, yang tersuci amalan, yang paling tinggi derajatnya, yang termulia di sisi Allah, yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada jihad fi sabilillah, sampai kita terancam akan dibunuh atau kita membunuh musuh? Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab cuma satu kata atau singkat kata, zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah. Selepas kita salat melaksanakan zikir, padahal salat itu ibadah. Tapi coba ketika kita salam, apa yang kita ucapkan habis salam? Astaghfirullah. Memang kita lagi lakukan dosa? Kita lagi dosa atau lagi ibadah? Kenapa kita menutupi atau diawali dengan istighfar habis salam? Supaya kita mendapatkan pelajaran, istighfar bukan hanya untuk dosa maksiat. Orang berfikir disuruh istighfar, memang dosa saya apa?
Masalah saya apa? Istighfar itu termasuk juga untuk beribadah. Ketika kita selesaikan menjalankan sebuah ibadah, kenapa kita tutupi dengan istighfar? Karena kita tidak tahu bagaimana kesempurnaan ibadah kita, kekurangan ikhlas, kekurangan khusyuk, kekurangan atau tercampur dengan riya, atau tercampur dengan hal-hal yang kita tidak inginkan dan harapkan. Makanya kita ucapkan astaghfirullah, ya Allah, kalau ada kekurangan dalam ibadah kami, mohon diampuni. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Betapa indahnya beribadah dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat kita berzikir, habis salat kita berzikir. Karena zikir ini di setiap waktu dan setiap saat ini menunjukkan kepada kita betapa menyiapkan diri dan menyucikan hati kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, beda enggak seorang mulai dari wudu dia telah merasakan akan menghadap Allah. Mulai dari wudu, bukan mulai dari salat. Dia dari waktu wudu dia sudah merasa menghadap Allah, bukan menghadap sesuatu manusia atau seorang yang mulia. Tidak, kita akan menghadap Allah. Mulai dari wudu mengucapkan bismillah, diawali dengan zikir. Habis selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau tidak hafal yang panjang, boleh dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Kalau hafal lebih lanjut, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau di riwayat yang lain, habis selepas wudu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bukan hanya doa kafarat majlis, bahkan dianjurkan dibacakan doa ini selepas kita baca Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan bagaimana kalau kita baca Al-Quran, selepas selesai bacaan Al-Quran, bismillah, kita tutup Al-Quran, kita boleh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tujuannya apa? Kita memohon ampun seandainya ada keliru kesalahan dalam membaca Al-Quran, sengaja maupun tidak sengaja, mudah-mudahan termasuk yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kalau kita perhatikan zikir di setiap beribadah, di awal zikir, di tengahnya zikir, di akhiri zikir. Dimanapun kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis saya sangat kagumi hadis ini. Hadis diriwayatkan Imam Abi Daud. Setiap saya baca, saya merasakan betapa mulianya sahabat tersebut. Muadz bin Jabal radhiyallahu an, beliau menceritakan, ketika aku bersama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memegang tanganku. Cuba lihat cara Rasulullah SAW berdakwah. Cara Rasulullah SAW ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan sangat mulia. Cara Nabi Muhammad SAW menarik perhatian. Cara Nabi Muhammad SAW membuka hati seorang. Pertama, memegang tangannya dan dimasukin jarinya seperti ini. Kira-kira kalau ada seorang yang kita sayangi atau kita kagumi, termasuk suami istri, betapa rasanya harmonis, nikmat, cinta dengan kita menyentuhkan tangan dua-duanya bersalaman dan memeluk tangannya bersama-sama, tidak melepaskan di sepanjang perjalanan. Apalagi yang memegang tangan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang tangan Muadz bin Jabal, dan lebih daripada itu Rasul mengucapkan, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu, sampai 2 kali.
Kira-kira gimana perasaan Muadz bin Jabal? Jangan hanya dikatakan aku cintamu, tapi Rasul sampai bersumpah, demi Allah aku mencintaimu. La tada'anna ya Muadz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah. Karena kita bisa berzikir karena ditolong oleh Allah, karena bertolongan Allah. Jangan ada yang merasa diri berjasa kepada Allah. Jangan ada yang menyebutkan saat berdoa, ya Allah, kenapa saya diuji? Aku selama ini masih menjaga tahajud. Aku selama ini suka salat tepat waktu. Aku selama ini menjaga duha. Aku selama ini menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Aku suka puasa Daud. Aku suka puasa Isnin Kamis. Tidak pernah saya tinggalkan Al-Quran. Tidak pernah saya satu hari menjauhi daripada sedekah. Suka berbakti baik sama orang tua. Saya suka menjaga silaturrahim. Jangan ada bahasa begitu sama Allah. Malu. Seolah-olah kita bertawar-nawar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa Allah saya diuji? Padahal saya sudah beribadah. Jadi merasa dia menegur Allah Subhanahu wa taala. Merasa perbuatannya benar, makanya dia tidak terima diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba berbahasa seperti ini sama Allah. Harus kita malu. Karena yang bisa membuat kita beribadah, yang bisa menolong kita beribadah, yang bisa menggerakkan hati kita beribadah, bisa istiqamah, wanita bisa berjilbab, bisa bersilaturrahim, bisa duduk di majlis. Allah yang menggerakkan hidayah itu. Allah yang memberikan. Cukup nikmat yang teramat mulia yang kita tidak mampu membalas dan mensyukurinya, lahir dalam keadaan Islam. Dan semua manusia lahir dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci Islam dan iman. Anak Katolik, anak Hindu, anak Buddha, anak dari mana-mana, semua lahirnya dalam keadaan Islam. Dia mengerti apa itu la ilaha illallah. Dan itu saksian mereka di hadapan Allah SWT ketika mereka masih di alam ruh. Ketika Allah bertanya, siapa Tuhan kalian? Mereka menjawab, Rabbuna Allah, Allah lah Tuhan kami. Semua berkata begitu. Tapi kok bisa kita melihat anak sekarang, anak sudah jadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau Buddha. Kenapa? Dirubahkan agamanya oleh orang tuanya. Dan itu bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, orang tuanya yang menjadikan anaknya Nasrani, orang tuanya yang menjadikan anaknya Hindu atau Buddha. Makanya saya tidak terima atau tidak suka dengan kata ketika ada seorang muallaf tertarik kepada Islam dan dia mau masuk Islam, ini alhamdulillah kemarin masuk Islam. Bukan masuk Islam, kembali kepada Islam. Dia sudah masuk dari lahir, sudah di dunia Islam. Tapi dia hilang sebentar, pergi kemana, jalan-jalan, atau dibawa oleh syaitan, tersesat, terus kembali lagi. Bukan masuk Islam. Bahasanya kembali kepada suci, kembali kepada Islam, kembali kepada la ilaha illallah. Sama seperti kita orang Muslim, banyak hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak kita karena dibiasakan oleh orang tuanya. Sekarang anak-anak belum usia 3 tahun, 4 tahun sudah pandai main game. Dari mana dia? Apakah selama di alam perut ibunya dia main game? Dikasih PS, dikasih handphone? Tidak. Kok bisa pandai pintar dari mana? Ya dari kita. Ibunya pusing dengan pandal anaknya, pusing dengan rewel anaknya, akhirnya udahlah diam-diam, sini-sini, bawa HP ini sana-sana, main di sana. Dia dah mau pusing. Dia tidak tahu dia telah menajarin anaknya sesuatu yang bahaya. Handphone memang ada sesuatu yang baik, tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Banyak orang tersesat gara-gara handphone. Coba sekarang lihat anak-anak kita, berjam-jam tidak bosan main handphone.
Makanya fantas kalau kita melihat curhat seorang ibu, susah ajain anak-anak bisa baca Al-Quran. Susah ajain anak ngaji sama-sama. Susah ajain anak bersalat sama-sama. Tapi tidak pernah ada orang curhat sama saya berkata, susah aja anak main game. Karena sudah dibiasakan. Coba contoh yang istimewa, kita memiliki anak-anak yang hebat di acara Hafiz Indonesia. Apa sih beda anak-anak mereka dengan anak-anak kita? Bedanya apa? Ada orang berkata, oh ini anak-anak pintar. Oh tidak ada, biasa-biasa aja. Orang tuanya aja awam, tidak bisa baca. Dan kita sudah lihat contoh-contoh. Nonton Hafiz Indonesia kan? Suka nonton? Suka nangis? Habis tisunya? Masih insyaAllah, doakan insyaAllah di tahun yang ke-7. Kita sudah 6 tahun berjalan Hafiz Indonesia. InsyaAllah kita akan tayangkan juga di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita masih punya umur untuk bisa membawa syiar Al-Quran. Dan inilah salah satu visi misi kami yang alhamdulillah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala dan juga tertarik hati jamaah membantu bebasan lahan. Alhamdulillah sudah hampir 30% sudah dibebaskan. Cuma 1 meter 200.000, tapi alhamdulillah banyak yang menwakafkan 10 meter, ada yang 1 meter, ada yang setengah meter, ada yang 5 meter. Seikhlasnya, kita tidak pernah tuntut mana yang kita mau. Tapi selalu saya berkata, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju? Ya kan, kita sebentar lagi 2019 harus semuanya rubah. Kita minta dirubah ini, ganti ini, ganti itu. Sama juga. Daripada kata lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas, nah, kita rubah lagi 2019 menjadi lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Agar insyaAllah 2019 kalau sudah berhasil kita membebaskan sisanya kurang lebih 70%, kita insyaAllah akan segera membangun yang menjadi visi utama saya. Mudah-mudahan saya selalu berdoa, ya Allah jangan cabut nyawa saya sampai mampu melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan kami sudah bekerja, bukan belum bekerja. Walaupun kami belum punya tempat, tapi alhamdulillah sementara kami menggunakan tempat di Jatinegara dekat terminal Kampung Melayu. Jadi kalau jamaah yang mampir ke Jakarta, suka main ke Jakarta, setiap hari Ahad kami punya majlis ta'lim tidak jauh dari terminal Kampung Melayu. Kalau ditanya mana majlis ta'lim Syekh Ali Jabir, orang pasti beritahu karena di sama jajak atau sama jaraknya dengan terminal Kampung Melayu di Jalan Jatinegara Barat nomor 169. Setiap hari Ahad ada majlis ta'lim umum dibuka. Dan alhamdulillah tahun ini kami telah berhasil melahirkan 14 penghafal Al-Quran 30 juz. Dari beberapa atau berbagai macam daerah. Ada yang dari Palu, ada yang dari Lombok, ada yang dari Makassar, ada yang datang berninap di situ, ada yang pulang pergi karena tempatnya tidak muat, ada juga buat ibu-ibu, ada belajar bahasa Arab, ada belajar digital marketing dan free. Digital marketing free, tapi syaratnya satu, belajar Al-Quran di tempat kami. Jadi anak-anak SMA, SMK, selepas mereka sekolah, datang belajar ngaji di tempat kami, terus baru naik di atas untuk belajar digital marketing secara free. Dan alhamdulillah banyak berkembangan, dan ini semua atas izin Allah, pertolongan Allah, dan juga doa dan bantuan jamaah sekalian. Kalau bukan kepercayaan jamaah, mohon maaf kami tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu mohon doanya. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, mohon jangan cabut nyawa saya sampai aku mampu menghasilkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Makanya saya membawakan adik-adik saya ada di sini. Ada 4 sekarang adik-adik saya di sini. Ada adik saya Muhammad, ada Syekh Hussein, ada Ahmad, ada Anas. Dan sekarang saya lagi merayu adik saya yang perempuan. Kan ada 3 perempuan. Saya merayu mereka bisa pindah ke Indonesia supaya bisa berguna untuk jamaah ibu-ibu. Karena kebanyakan jamaah kita kan ibu-ibu. Kan saya penggemar ibu-ibu kan. Makanya saya minta supaya ibu-ibu jauh lebih nyaman untuk belajar, jauh lebih tidak merasa malu, dan juga saya bisa terhindar dari cuci mata terus. Makanya saya menawarkan
ibu adik-adik saya, termasuk ibu saya, untuk bisa datang kemari untuk bisa berguna, bermanfaat untuk jamaah ibu-ibu di Indonesia. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma jalasa qaumun fi majlisin. Kembali kepada hadis yang pertama. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, mereka membaca Al-Quran, mempelajari isinya, atau mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan 5 hadiah. Akan mendapatkan 5 hadiah istimewa. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Akan Allah menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati mereka. Yang lagi galau, lagi stres, lagi pusing, datanglah majlis ilmu. Datang majlis ilmu. Tak usah curhat ke mana-mana. Tak usah masuk ke majlis tapi masih megang handphone WhatsApp. Udah, matikan. Off HP-nya, matikan, kemudian duduk di majlis. InsyaAllah selepas majlis ini, hilang stresnya dan terangkat insyaAllah segala hal-hal yang membuat kita susah fikiran. Majlis ilmu menambahkan ketenangan dalam hati. Disebutkan kata sakinah ada 2 arti. Sakinah adalah ketenangan. Memang kita banyak stres bukan karena usaha kita, tapi hati kita yang belum tenang. Termasuk dalam beribadah, kita banyak memperhatikan ada orang luar biasa komitmen menjaga salat, tapi tidak pernah salat yang tumanina. Fahamkan tumanina? Tidak pernah salat yang tumanina. Selalu buru-buru. Seolah-olah ada yang kita melihat salatnya seperti ada orang yang kejar dia. Cuba kita lihat. Di luar 23 rakaat 7 menit itu di luar. Itu di luar kemampuan manusia. 23 rakaat 7 menit. Ada orang, saya mendengar ada seorang teman saya, seorang ustaz yang membahas masalah itu. Ini salat apa ini? Saya bilang, ustaz, antum salah faham. Ini bukan salat, ustaz. Ini olahraga. Olahraga yang bisa mampu menggerakkan badannya 23 kali agar bisa yang selesai cepat dapat juara 1. Jadi ini bukan salat. Oh gitu ya, ini cerita benar ini. Jadi jangan suuzan ya. Beda salat sama gerakan badan. Kalau gerakan badan bukan namanya, bukan salat. Tumaknina dalam salat rukun sebagaimana rukun Al-Fatihah. Kalau ada orang salat tanpa baca Al-Fatihah, sah tidak? Sama. Salat tanpa tumaknina tidak sah. Contohnya ada seorang sahabat masuk ke masjid, dia salat. Selesai salat datang menghadap Rasul, mau salaman, Rasul tidak menjawab. Bahkan Rasul menegur, salli fa innaka lam tusalli. Salat dulu karena kamu belum salat. Juba Rasul menganggap dia belum salat, padahal dia masuk salat tahiyatul masjid. Dia masuk lagi, salat lagi, datang kepada Rasul mau salaman, Rasul tidak menjawab. Salat dulu karena kamu belum salat. Sampai 3 kali. Dia bolak-balik 3 kali salat, datang ke Rasul, menghadap Rasul, dan Rasul tidak menjawab salamannya. Salli fa innaka lam tusalli. Salat dulu karena kamu belum salat. Padahal dia bergerak rukuk, sujud, baca dan tahiyat. Tapi kenapa Rasul menganggap dia belum salat? Karena tidak membawa tumakninah, ketenangan dalam salat. Tumakninah maksudnya apa? Menggerakkannya pelan-pelan, membaca dengan khusyuk, rukuknya dengan khusyuk, terbawa kemudian. Dan subhanallah kalau kita perhatikan, sering saya mendengar ada seminar belajar salat khusyuk. Ada perintah untuk salat yang khusyuk. Saya sekarang memberikan jawabannya. Tidak ada di dalam Al-Quran perintah untuk salat khusyuk. Sekali lagi saya ulang. Tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis perintah untuk menggerakkan salat khusyuk. Tidak ada.
Terus salat khusyuk yang kita baca dalam Al-Quran itu apa? Itu sifat hamba-hamba yang melaksanakan salat khusyuk. Bukan perintah. Terus bagaimana kita bisa menhadirkan, mendatangkan khusyuk? Yang bisa menjaminkan kekhusyuan dalam salat, tuma'ninah. Kembali lagi. Tuma'ninah diperintahkan tuma'ninah, bukan diperintahkan khusyuk. Kalau kita bisa tuma'ninah, akan khusyuk terbawa. Seberapapun persen kekuatan tuma'ninah akan terbawa sama beberapa persen kekhusyuan. Kehilangan khusyuk karena kehilangan tuma'ninah. Kalau tuma'ninah selalu ada, insyaAllah khusyuk selalu ada. Dan ini butuh latihan. Jangan harap satu saat 100% salat sunnah qabliyah kita atau ba'diyah kita atau salat wajib 100% khusyuk. Jangan harap itu. Jangan harap. Ada seorang tabi'in berkata, aku melatih diri untuk salat yang khusyuk 20 tahun latihan, mujahadah, terus bekerja keras 20 tahun, baru aku 20 tahun kemudian menikmati salat. Berarti jamaah sekalian, kita butuh waktu. Saya tidak mau berkata supaya ibu-ibu jangan putus asa, ya, 20 tahun terus gimana ini? Apalagi yang sudah tua-tua, gimana 20 tahun lagi masih ada ya. Tapi intinya, jangan kita berhenti untuk terus berusaha tuma'ninah, bukan khusyuk. Karena kalau sudah bisa tuma'ninah akan terbawa kekhusyuan. Bagaimana cara tuma'ninah? Gerakannya, bacaannya, jangan sambung-sambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh, nikmat. Jangan terlalu panjang. Allah. Kepanjangan. Tapi yang standar lah, yang wajar, yang apa namanya sederhana, Allahu Akbar. Ucapannya pun jelas. Allahu Akbar. Apa yang Allahu Akbar? Allahu Akbar. Ketika membaca dalam talbiyah, memulai dalam talbiyah, baca doa iftitah kita. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Yang kita hafal. Atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Atau doa yang saya suka, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataya bil ma'i thalji wal barad. Atau doa yang disukai Nabi Muhammad SAW, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatir as-samawati wa alim al-ghaybi wa shahada, alim al-ghaybi wa shahada, anta tahdi khalqaka lima Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatir as-samawati wa alim al-ghaybi wa shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ini saya paling suka doa ini khususnya di waktu malam. Seperti tahajud atau witir. Karena Rasulullah SAW suka membaca doa ini. Dan memang agak panjang sedikit. Tapi Bapak Ibu, kalau antum baca melalui buku-buku zikir-zikir sehari-hari, pagi dan petang atau pagi dan sore, insyaAllah kalau kita rutin mengamalkannya, walaupun kita awal-awalnya megang bukunya, tapi lama-kelamaan insyaAllah hafal. Dari mana saya bisa hafal? Saya tidak lahir dari perut ibu saya hafiz. Tapi karena sering mengamalkan, sering dibacakan, sering dibelajari, alhamdulillah lama-lama kelamaan hafal. Kita sering melihat banyak jamaah hafal Yasin. Kenapa kok bisa jamaah hafal Yasin? Walaupun ibu sudah 90 tahun. Saya pernah lihat ada seorang ibu di kampung usia 90 tahun tapi hafal Yasin luar biasa. Tanya, pernah enggak belajar? Dia bilang enggak, cuma ikut Yasinan, lama kelamaan hafal. Ya 90, berarti sudah 40-50 tahun ikut Yasinan. Kalau sudah 50-40 tahun ikut Yasinan tapi tidak hafal, oh berarti harus periksa otaknya. Karena subhanallah, kebiasaan otak ini, apapun yang sering ulang berkali-kali, pasti hafal. Saya kenal ada jamaah, ketika dia megang menghafal atau membaca suratul kahfi setiap malam Jumat dan hari Jumat, alhamdulillah dalam 6 bulan sudah hafal. Tapi dia komitmen setiap malam Jumat.
Kalau tidak sempat malam harinya, dia di hari Jumat. Dia baca terus. Baca pertama dengan pandangan tilawah. Terus kadang-kadang dia menggunakan handphone ini untuk simak, dengar tilawahnya. 6 bulan hafaz suratul Kahfi. Dan ini sesuatu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat-tikrar yu'allimu syuttar. Ada sebuah kata, mengulangi berkali-kali akan memberikan banyak pelajaran dan mudah untuk menghafalnya. Jadi sakinah, ketenangan. Yang kedua, sakinah adalah tambahan iman. Allah menambahkan iman di atas iman yang sudah ada. Itu sakinah. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah di hati mereka orang beriman agar menambah iman di atas iman mereka. Berarti sakinah membawa tambahan iman untuk kita. Itu manfaat majlis ilmu. Jadi yang pertama, hadiah pertama menghadiri majlis ilmu, majlis zikir apa? Sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah menurunkan rahmat. Adem kalau kita duduk di majlis ilmu. Terasa hatinya nikmat. Bahkan terasa lebih rileks. Tidak tenang, santai. Itu apa? Perasaan itu rahmat turun. Rahmat dari Allah. Jamaah sekalian, sungguh kita sangat membutuhkan rahmat Allah di setiap waktu, setiap saat. Beribadah, menjalani tugas, mencari nafkah rezeki. Kita dalam rumah tangga, kita mengurusi anak, mengurusi diri sendiri. Ini sangat membutuhkan rahmat dari Allah SWT. Kalau bukan rahmat dari Allah, kita tidak bisa apa-apa. Bahkan salah satu yang menjaminkan rahmat adalah kita rutin menghadiri majlis ilmu, majlis zikir. Dan majlis ilmu, Bapak Ibu, jamaah sekalian, bukan hanya harus di masjid seperti ini. Anda bisa masing-masing bikin majlis ilmu di rumah. Tidak harus membuat, maaf saya kan orang kemampuannya terbatas, kalau saya bikin majlis ilmu di rumah, nanti gimana saya layani jamaah? Dah usah undang jamaah, majlis ilmu bapa, ibu, anak sama, sudah cukup 3 orang, 4 orang sudah cukup. Suami, istri, 2 anak duduk bersama-sama. Bapa buka Al-Quran, baca 1 ayat, ibu bacaan terjemahannya, sallallahu barak, sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bobar. Itu majlis ilmu namanya. Majlis ilmu. Apalagi kalau kita duduk dengan niat betul-betul ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Besok ganti tugas, ibu besok yang bacain hadisnya. Boleh 1 hari 1 ayat, besoknya 1 hari 1 hadis. Ibu yang baca, besok tugasin anak. Dari situlah anak-anak boleh bisa belajar agama dan bisa berani mempelajari dan menggali sendiri ketika kita memberikan kesempatan. Jangan kita hanya aja yang jadi imam. Saya belajar bisa jadi imam sejak kecil karena kami di usia 5 tahun, 6 tahun ketika kami proses belajar Al-Quran, ayah kami suka mengajak kita salat duha berjamaah dan yang menjadi imam adalah anak-anak, adik-adik kita. Giliran saya 2 rakaat, adik saya 2 rakaat, adik saya 2 rakaat, seterusnya. Setiap hari bertahun-tahun, alhamdulillah sekarang 7 dari adik-adik saya jadi imam-imam di tanah suci. Didatangkan ke Indonesia, mereka masing-masing jadi imam. Dan ini tidak langsung datang turunnya jadi imam atau turun wahyu jadi imam, kun fayakun jadi imam. Terlatih sambil menjadi biasa, menjadi berani. Bahkan kami disediain mic, ada speaker. Ini pas di masjid, karena kami punya masjid di Madinah. Ketika jamaah mulai bobar, sudah kami kunci masjid. Kami hidupin speaker, tapi suara dalam, tidak ada suara keluar. Jangan sampai ini ada salat baru ini nanti orang jamaah dengar. Pas kita tutup masjid, hidupin speaker di luar, dalam, kemudian saya jadi imam. Bisa merasakan, masya Allah, ada suara, ada miknya, ada ini. Kadang-kadang ayah saya sengaja memberikan jubbah, ditambah sorban, ditambah jubbah. Ini benar-benar sudes kecil. Ini semua sesuatu usaha. Tidak akan datang kun fayakun menjadi semua jadi. Tidak bisa. Allah melihat ada usaha ikhtiar kita, baru Allah akan membukakan jalan dan kemudahan agar bisa mendapatkan anak dan keturunan yang saleh-salihah. Ayah ibu saya bukan penghafal Quran. Ayah ibu saya bukan ulama. Ayah ibu saya bukan kiai.
ayah ibu saya tidak pernah belajar sekolah. Ayah saya belajar sekolah sampai kelas 3 SD. Ibu saya sama sekali tidak pernah sekolah. Sampai usia 40 tahun masih buta huruf, tidak bisa baca Quran. Coba lihat, orang Arab aja dah bisa baca Quran, gimana orang Indonesia? Tapi coba bayangkan, dari ayah ibu, alhamdulillah melahirkan 12 anak, 9 laki 3 perempuan. 10 di antara mereka alhamdulillah karunia dari Allah, penghafal Al-Quran 30 juz. Itu dari mana? Sekarang ayah saya bisa hafiz Quran, ibu saya alhamdulillah sekarang bisa hafiz Quran, yang menjadi gurunya anaknya sendiri. Sekarang kemarin ibu saya mendapatkan juara karena dia ikut sekalian belajar di salah satu sekolah ibu-ibu yang buta huruf. Disediakan satu sekolah khusus oleh pemerintah. Ibu saya pertama ikut belajar di rumah sama kita, di pagi hari belajar karena kita pagi hari kan sekolah. Dia pagi hari ke situ ke sekolah mulai belajar baca. Tak bisa sama sekali. Bahasa tak bisa. Guru ni bilang ni mana tak bisa ibu saya. Tapi subhanallah, sekarang ibu saya ditugaskan menjadi guru di sekolah itu. Dulu belajar dari nol, dia sekarang menjadi guru. Dan juga sebentar menjadi penhafaz. Kemarin dapat sertifikat tamat hafal 15 juz. Sudah usia sekarang hampir mau 50 tahun. Tak ada sesuatu yang mustahil. Semua bisa dan berhasil kalau ada keinginan dan kemauan. Ini salah satu keberkah usaha. Bapak Ibu, kewajiban kita usaha ikhtiar. Berhasil, tidak berhasil, jangan difikirkan. Yang penting anda berusaha. Jangan anda berkata, aku sudah berusaha, kok tidak berhasil. Sudah putus asa. Tidak boleh. Jangan menunggu hasilnya. Tapi anda tunjukkan ikhtiar dan usahanya. Dan ini salah satu yang membantu kita selalu mendapatkan rahmat majlis ilmu. Termasuk kita di rumah. Bikin majlis ilmu. Bawain pembantu, ada supir kita, ayo duduk sama-sama. Ikut duduk bareng. Saya dapat hari ini amalan. Saya dapat hari ini hadiah dari habis majlis ilmu. Sebarkan. Anda bisa jadi belajar ilmu dan juga mendakwa orang lain. Walaupun anda dakwain cuma satu amalan, itulah ilmu yang saya dapat. Saya tidak bisa banyak. Berarti kita terus bisa menyebarkan kebaikan kepada orang lain, terutama keluarga kita. Yang tidak bisa kumpulkan dengan keluarga, alhamdulillah, sekarang aja kita duduk bersama keluarga tapi masing-masing punya handphone. Ayah ada di sampingnya, ibunya di depan TV-nya, anak masing-masing di kamar atau di ruang depan, tapi masing-masing punya handphone. Megang handphone, sibuk, tidak tabah muka. Kapan ditabah muka? Pas bangun tidur. Seharian, udah kesempatan karena anak kita terlalu banyak megang handphone, share lah amalan-amalan yang bermanfaat agar mereka bisa baca. Begitu kita share dan kirimkan, kita tanya, sudah amalkan belum nak? Ingatkan. Hadiah yang ketiga di majlis ilmu, wa haffathumul malaika. Allah hadirkan malaikat di majlis kita. Saya berani bersumpah, ada malaikat hadir di majlis kita walaupun saya tidak melihat. Saya tidak bisa pandangi malaikat, tapi saya percaya dan yakin malaikat hadir di majlis ini. Kenapa saya percaya dan yakin? Karena itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang keempat, dan menurut saya yang keempat ini itulah yang termulia di antara semua hadiah. Karena ada 5 hadiah. Yang pertama, sakinah. Dapat sakinah, ketenangan. Yang kedua, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaika, dihadiri oleh malaika. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebutkan nama kita masing-masing. Kalau disebut nama kita oleh presiden, senang enggak? Gimana kalau disebut nama kita oleh Allah? Kenapa Allah berkenan sebut nama kita? Karena kita hadir di majlis ilmu dan majlis zikir. Karena malaikat yang turun hadir majlis ini tidak semua malaikat. Masih ada di alam langit makhluk-makhluk yang lain yang kita tidak tahu. Ada malaikat, ada para nabi, ada para syuhada, ada ulama, ada aulia, kita tidak tahu.
Bagaimana bentuk hidup mereka, bagaimana kehidupan mereka, kita tidak tahu. Tapi yang kita yakini ada. Kalau kita hitungkan malaikat saja, miliaran malaikat ada di alam langit. Sampai ketika Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj, kata Rasulullah, ketika saya jalan di atas langit pertama sampai ke-7, saya tidak berani melangkah, harus pelan-pelan dan berhati-hati. Karena setiap langkah satu kaki, ada malaikat kanan kiri saya yang sujud, ada malaikat yang ruku', ada yang malaikat yang istighfar, ada malaikat yang tasbih. Cuba bayangkan, setiap satu langkah kaki ada malaikat, kata Rasulullah SAW. Belum lagi yang di Baitul Ma'mur, kata Rasulullah SAW, sekali tawaf ada 70,000 malaikat yang tawaf, dan malaikat yang lain menunggu gilirannya. Ketika selesai mereka 70,000 tawaf, malaikat yang baru datang 70,000. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang sudah kesempatan tawaf satu kali, untuk menunggu gilirannya sampai hari kiamat tidak sempat, saking banyak malaikat yang tawaf. Satu kali tawaf 70,000 malaikat. Berarti miliaran, bahkan bisa triliun, kita tidak tahu berapa jumlah malaikatnya. Makanya ada di alam langit makhluk-makhluk Allah yang tidak diizinkan oleh Allah mereka turun. Memang ada malaikat yang ditugaskan turun ke bumi. Seperti ada malaikat yang menghadiri majlis. Sebagaimana malaikat ketika mendengar ada majlis zikir, majlis ilmu, menajak yang lain. Halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Ini malaikat saling menajak. Nanti saya akhiri dengan satu hadis yang indah, yang cukup panjang, tapi saya akan singkatkan betapa malaikat haus untuk menghadiri dan mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Padahal malaikat sudah suci, malaikat sudah mulia di sisi Allah, tapi begitu rasa hausnya mereka untuk menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir. Makanya malaikat yang tidak hadir, makhluk yang tidak berkesempatan duduk di majlis kita, Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita. Ada jamaah bapa fulan, ibu fulana menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir. Mereka ingin mengingat kepadaku, ingin belajar tentangku, ingin mendekatkan diri mereka kepadaku. Allah sebutkan nama-nama kita. Betapa mulianya kita jemaah sekalian. Sebab kita masih banyak dosa, masih banyak kotor, masih banyak jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena berkat majlis ilmu dan majlis zikir, Allah masih berkenan menyebutkan nama kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, duduk 1 jam la an ajlisa sa'atan fi majlis ilmin khairul liya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Lebih baik duduk sesaat. Disebutkan dalam hadis sa'atun. Sa'atun bisa dikatakan 1 jam atau sesaat. Saya duduk di majlis sesaat atau 1 jam untuk mendapat ilmu bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada i'tikaf di masjidku 1 bulan. Cuba bayangkan. Ini bersabda Rasulullah SAW. Saking begitu mulianya, ini Rasul sendiri menyebutkan, aku memilih lebih baik aku duduk di majlis ilmu, majlis zikir sesaat atau 1 jam, jauh lebih mulia daripada i'tikaf di masjidku, kata Rasulullah SAW, selama 1 bulan. Berarti majlis ilmu lebih mulia daripada i'tikaf sendiri. Bukan i'tikaf di Masjid Trans, tapi i'tikaf di Masjid Nabawi. Juga Rasul sampai sebutkan, masjidku itu lebih baik di majlis ilmu daripada i'tikaf di masjidku. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya kita belajar. Apalagi kita beribadah, semakin ada dasarnya dan ilmunya, semakin mulia ibadah kita. Beda sama orang yang beribadah tapi tidak ada dasar dan tidak ada petunjuknya dan tidak ada dasarnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah menyebutkan nama kita masing-masing kepada malaikat yang tidak berkesempatan turun ke bumi. Berarti semakin lama akan dikenal oleh malaikat. Semakin rutin hadir majlis ilmu dikenal oleh malaikat. Oh, ibu fulana, masya-Allah rutin majlis ilmu, rutin majlis zikir. Yang terakhir diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, selepas majlis ilmu ini menjadi hadiah yang kelima yang saya akan sebutkan dalam hadis yang panjang. Inna lillahi malaikatun sayyaratun aw sayyaha yabhathuna an hilaqil ilmi wa hilaqil dzikr. Allah memiliki malaikat
yang keliling, jalan-jalan. Ada malaikat tugasnya jalan-jalan. Tapi bukan jalan-jalan ke Trans Studio atau ke mall. Terus jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan ke majlis ilmu, majlis zikir. Inna lillahi malaikatun sayyaratun au sayyaha. Disebutkan mereka adalah suka berjalan-jalan untuk mencari ilmu, majlis ilmu dan majlis zikir. Kalau mereka menemukan satu majlis, mereka mengajak yang lain. Halummu ila hajatikum. Inilah kebutuhan kalian. Inilah yang kalian cari. Inilah kalian yang inginkan. Ayo sini. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Kalau kalian melihat taman-taman surga, mampirlah. Sahabat kaget. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Berarti selama kita duduk di majlis ilmu dan majlis zikir, seolah-olah kita duduk di dalam taman surga Allah Subhanahu wa taala. Halummu ila hajatikum. Ayo, malaikat menajak. Mari, inilah kebutuhan kami. Inilah yang kami inginkan. Menghadiri majlis ilmu. Begitu mereka selesai tugas, mereka naik. Dan saya mengajak Bapak Ibu dan saya akhiri cerita yang terindah, dialog antara Allah dan malaikatnya. Malaikat yang tugasnya keliling, jalan-jalan di bumi, mencari majlis ilmu, majlis zikir, mereka kembali ke bumi, ke langit. Allah bertanya dari mana mereka, dan Allah lebih tahu dari mana. Tapi kenapa di sini bisa diterangkan cerita supaya menjadi pelajaran buat kita. Allah tanya sama malaikatnya, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh malaikat. Dari mana kalian? Malaikat menjawab, kami dari bumi. Apa yang kalian lakukan? Kami mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Dan kami menemukan satu majlis dan kami duduk di situ. Allah tanya, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku di majlis ini? Mereka berkata, kalian menyebutkan namamu, mengagungkanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, hamba-hambaku di majlis ini mengagungkanku, memuliakanku. Apakah pernah mereka melihatku? Sekarang saya bertanya, apakah pernah ibu bapa melihat Allah? Pernah bertemu Allah? Berjumpa dengan Allah? Cinta enggak sama Allah? Berkenan berzikir setiap saat? Menyebutkan namanya? Allah tanya sama malaikat, apakah pernah mereka melihatku? Kata malaikat, ya Allah tidak pernah melihatku. Melihatmu ya Allah. Allah bertanya lagi sama malaikat, bagaimana kalau mereka melihatku? Kata malaikat, pasti akan jauh lebih indah zikirnya kepadamu dan menyebutkan namamu. Apa yang mereka inginkan? Kata malaikat, mereka menyebutkan dalam doanya, memohon surgamu ya Allah. Allah bertanya lagi sama malaikatnya, apakah pernah mereka melihat surgaku? Kita belum pernah melihat surga Allah, tapi begitu rasa rindu menjadi ahli surga. Siapa yang tidak mau jadi surga? Siapa yang tidak mau menjadi ahli surga? Siapa yang tidak mau duduk bersama Siti Aisyah bagi wanita-wanita, bersama Siti Khadijah, bersama istri-istri Rasulullah SAW duduk bareng, bisa jalan-jalan di dalam surga-surga Allah, walaupun tidak ada tanah abang di sana, tapi tidak apa-apa, bisa jalan-jalan kemana gitu, duduk bareng, makan bareng, subhanallah, indahnya luar biasa. Bisa duduk bersama Rasulullah SAW, mendengar Rasulullah SAW, dan di situ nanti di surga tidak ada ibadah lagi, tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada orang berkata aku ingin tahajud. Pas selama di dunia saya suka tahajud, sekarang saya ingin tahajud. Tak akan muncul keinginan itu. Karena surga bukan tempat ibadah, tapi surga tempat balasan Allah atas usaha kalian selama di dunia. Makanya jangan sia-siakan waktumu di dunia ini, karena ini lagi menghadapi ujian nasional, ya bisa dikatakan nasional. Ujian, dan kita akan melihat hasil apakah naik kelas atau tidak nanti di dalam surga Allah. Makanya jangan sia-siakan waktunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Kata malaikat, pasti akan jauh lebih merindukan surgamu ya Allah. Apa yang mereka takut? Allah bertanya lagi sama malaikat. Malaikat berkata, hamba-hambamu takut disiksa di dalam neraka. Takut neraka? Kok takut sih? Imam pernah lihat neraka?
Pernah mampir ke sana? Mau mampir? Sebentar. Biar dirasain. Saya sering perhatikan ketika ada seorang imam berdoa, sampai panjangnya doa, makmum pada nantuk. Pas begitu mengakhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Keras suaranya, hilang nantuknya. Hilang nantuknya kan ada dua sebab. Tapi saya ambil yang baik sangka, bukan buruk sangka. Rabbana atina fid dunya karena sudah ditutup doanya. Makanya dia langsung terbangun dan semangat. Amin. Alhamdulillah, mau tutup doa. Itu kalau kita fikirkan buruk sangka. Tapi kalau saya bicara baik sangka, kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, saking indahnya doa, tersentuh hatinya, dia ingin selamat dari siksa neraka. Makanya disebut waqina azaban nar, dia langsung amin. Itu baik sangka. Ya, tinggal kita milih mau yang buruk sangka atau yang baik. Mau yang baik kan? Nah. Jadi bukan tujuannya kalau Rabbana berarti sudah berdoa mau tutup. Karena biasa di Indonesia selalu di akhir doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya saya suka kadang-kadang Rabbana saya di tengah. Begitu saya sebut Rabbana, saya dengar suara jemaah amin. Terus saya baca lagi doa ni. Oh, belum selesai ya. Karena sudah terbiasa. Tak apa-apa sekali-kali rubah kebiasaan. Ketika di akhir hadis ini hadis panjang, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Saya suka hadis ini. Sebenarnya cukup panjang, tapi saya lagi singkatkan saja. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Kata malaikat, pasti akan jauh lebih takut. Di akhir majlis, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikaku, aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang hadiri majlis ilmu itu. Sebenarnya Bapak Ibu, yang menarik hati saya ketika baca hadis ini, anda silahkan buka di Google, bisa anda cari. Luar biasa indah hadis ini. Yang menarik hati saya ketika Allah berkata di ujung hadis, Ushhidukum ya malaikati. Saksikan wahai malaikaku, aku telah mengampuni, bukan akan mengampuni, tapi telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang hadiri majlis ini. Menurut saya, kalau Allah menjanjikan diampuni dosa kita, tidak perlu ada saksi. Kalau kita maafkan orang, atau misal ada urusan hutang dan kita ikhlaskan, mesti ada orang saksi. Supaya besok-besok jangan rubah hati, rubah fikiran, tagih lagi. Betul? Ada saksi. Allah mengampuni kita. Ini sebuah karunia kan? Sebuah karunia tidak? Sebuah anugerah tidak? Hadiah dari kemuliaan Allah tidak? Ini semua hadiah dari Allah. Jadi kalau ini sebenarnya karunia dari Allah, buat apa Allah bawain saksi? Ini juga kalau Allah mau ampuni, alhamdulillah. Kalau Allah tidak mau ampuni, berarti kehendak Allah, kita tidak bisa apa-apa. Tapi coba bayangkan, saking ingin Allah menenangkan hati kita sebagai hamba, Allah bukan berkata aku ampuni dosa kalian, tapi Allah jadikan malaikat yang sudah hadir di majlis itu, Allah jadikan mereka saksi. Saksikan wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa hambaku. Muncullah seorang malaikat berkata, ya Allah, ada satu orang yang datang di majlis ini tapi tidak ikhlas. Ini berita buruk ini. Kok malaikat bisa tahu sih? Ikhlas itu kan isinya di mana? Di hati, bukan di hati, bukan di gantung, dompet, apa? Di hati. Ikhlas isinya di hati. Tapi kok bisa malaikat tahu? Bapak Ibu, yakini yang hanya tahu isi hati kita hanya Allah, bukan malaikat. Tapi kenapa malaikat berkata, ya Allah, ini ada satu orang
nampaknya dia hadir majlis itu tidak ikhlas. Allah langsung bertanya sama malaikat, dari mana tahu dia tidak ikhlas? Dia memberikan tanda-tanda. Ini orang datang, ya Allah ada hajat. Dia janji sama seorang ibu atau janji sama seorang jamaah, ketemu di depan Masjid Trans. Ternyata ibu tunggu kedatangan tamunya yang sudah janjian. Ternyata tamunya telat. Mulai majlis ilmu, ibu yang sedang menunggu, dia tidak berkenan tunggu lama. Dia mau ikut majlis ilmu. Datanglah orang yang sudah janjian, cari ibu di mana? Ibu di mana? Kok saya janjian? Oh maaf, saya sudah di dalam majlis. Akhirnya ibu itu ikutlah. Ya udahlah, saya ikut sekalian. Biar nanti habis majlis kita bertemu. Berarti tujuan utama dia datang untuk majlis atau untuk janjian? Ada yang janjian hari ini? Ketemu di studio atau apa? Trans studio? Atau mau kemana? Janjian ketemu saya. Tapi coba bayangkan, lihat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tanda-tanda yang bisa menimbulkan di malaikat, ini orangnya tidak datang tujuannya. Jadi seolah-olah mereka memberikan kepada Allah, apakah ini gimana keadaannya? Apakah sama juga diampuni atau apa? Karena ini bukan datang ke majlis ilmu, dia cuma datang ada janjian. Allah Subhanahu wa taala apa jawabannya Allah kepada malaikat? Wa huwa qad ghafartu lahu. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Dia juga aku ampuni dosanya. Bukan karena niatnya, bukan karena perbuatannya, tapi karena berkah majlisnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak mau merusakkan kebahagiaan orang yang ada di majlis ini karena keburukan niat si fulan. Justru keberkahan kebahagiaan mereka dan niat tulus jamaah, Allah lumpahkan keberkahannya kepada orang yang hatinya tidak tulus. Subhanallah. Saking mulianya majlis ilmu, orang yang tidak tulus hatinya, tidak ikhlas, yang bukan tujuan utama datang ke majlis ini, dia justru diampuni. Kira-kira gimana yang datang untuk majlis ini? Gimana yang datang untuk menggali ilmu, mencari ilmu? Di majlis mana saja? Kalau orang saja yang tidak niatnya tulus untuk hadiri majlis ilmu, Allah ampuni karena keberkahan majlis. Betapa niat dan besar pahala di sisi Allah bagi jamaah yang datang. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang naik taksi, ada yang naik Grab, ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik motor. Subhanallah. Langkah-langkah kita semua, insya-Allah saya doakan tidak ada yang sia-sia. Bahkan saya harap sebagaimana langkah-langkahmu, kesulitan dan halangan yang kita hadapi sepanjang perjalanan kita, mudah-mudahan Allah balasnya, termasuk kita kembali lagi ke rumah masing-masing. Setiap langkah-langkahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat jamaah sekalian, itulah majlis ilmu dan majlis zikir. Makanya saya minta mulai hari ini basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Ada seorang tua, orang Badui, datang majlis ilmu di Masjid Nabawi. Mendengar seorang ulama menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman. Dua kalimat ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Orang Badui ketika mendengar hadis ini, dia berkata, sudah cukup saya belajar ilmu hari ini.
terima kasih guru, terima kasih ulama. Dan dia tinggalkan majlis. Semua jamaah yang ada di sekitar dan lingkungannya kaget. Bingung kok orang Badui datang jauh-jauh. Kita bisa tandai orang Badui karena pakaiannya atau karena bahasanya. Dia bukan orang kota tapi orang kampung. Datang dari Padang Pasir, ziarah Masjid Nabawi, hadiri majlis. Begitu dengar hadis ini, dia langsung berdiri dan dia pamit pulang. Ketika dia dalam berjalan pulang, diingatkan, dikasih tahu sama anaknya. Semenjak ayah saya mempelajari hadis ini, tidak pernah berhenti mengamalkan. Bahkan setiap bertemu orang, dia berkata, Assalamualaikum, 2 kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sampai ke rumah, bertemu istrinya dan keluarganya, 2 kalimat, istrinya 4 ya, 2 kalimat. Orang Badui biasa istrinya 4. Kalau saya orang kota bukan orang Badui ya. Jadi sayang sekali ya. Dua kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bertemu dengan anaknya. 2 kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan. Artinya berat, saking besar pahalanya. Dan dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Setiap hari begitu. Setiap hari begitu. Sekian lama sampai kedatangan sakratul maut. Saat dia sakit menghadapi sakratul maut, dia kumpulkan keluarganya, istri-istrinya, 4 ya, istri-istrinya. Dia kumpulkan istrinya, kumpulkan anaknya, dan dia berkata sama keluarganya, 2 kalimat, mohon dijaga, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, langsung meninggal dunia. Ini husnul khatimah yang dahsyat. Bapak Ibu, kalau berharap husnul khatimah, mulai hari ini jangan lepaskan zikir dari lidahmu. Terus berzikir. Salawat boleh, subhanallah boleh, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, dan banyak amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan insyaAllah dengan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran buat jamaah sekalian. Makanya kalau berkenan, nanti ada tim kami di belakang, kami ada program bisa belajar Islam sedari awal. Apa inti daripada program ini? Mengajak jamaah untuk bergabung dengan keluarga besar bisa, agar bisa anda belajari kisah-kisah Nabi Muhammad sekaligus belajar amalan sehari-hari. Dan saya usulkan, kalau Bapak Ibu sudah pulang, kalau bisa anda beli 1 buku sangat bagus. InsyaAllah ada di toko-toko buku, karya Imam Ibnul Qayyim. Dan sudah saya menemukan terjemahan bahasa Indonesia. Menurut saya buku ini yang terbagus untuk mempelajari, menyampaikan sehari-hari Nabi Muhammad. Saya baca banyak buku, ini yang paling bagus. Bahasanya sederhana, amalannya hadis-hadis yang sahih, dan juga luar biasa indahnya. Nama judul bukunya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Anda bisa download juga di internet. Kalau tidak mampu beli, karena dia kalau tidak salah 2 jilid besar, cukup besar, tapi luar biasa, seindah-indah buku yang saya baca menjelaskan sehari-hari Nabi Muhammad. Karya Al-Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim. Dan buku-buku beliau semuanya sebenarnya sangat bagus, sangat indah bahasa beliau. Di antaranya buku Zadul Ma'ad. Ma'ad, D, terakhir D. Zadul Ma'ad. Kata guru saya, fantas dan layak setiap orang Muslim memiliki buku ini dan disimpan di sebelah tidurnya, tempat tidur. Supaya sebelum tidur dia baca 1 halaman. Agar mampu dia bisa mengenal Rasulullah SAW lebih baik. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan insyaAllah majlis kita ini mendapatkan berkah di sisi Allah SWT. Yang berkenan nanti jamaah sekalian bergabung menjadi keluarga besar dari yayasan kami, dan mudah-mudahan insyaAllah menjadi keluarga besar wakaf yang menjadi tempat pusatnya Al-Quran. InsyaAllah saya berniat untuk menjadi pusat
yang terbaik bukan hanya untuk Indonesia, tapi insyaAllah untuk membawa cahaya Al-Quran untuk seluruh dunia. Saya percaya dan yakini masa depan Indonesia insyaAllah akan semakin baik, dan mudah-mudahan kita bersama-sama beramal, berinfak agar kita mampu menjadikan negeri kita Indonesia menjadi negara Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمد الشاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله اهدنا في من هديت. Berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, banyak nikmat yang kami terima, kami belum mampu mensyukurinya. Kami menerima nikmat Islam tanpa kami minta. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan surgamu yang selalu kami minta. Ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami. Rahmatilah kami dalam kehidupan kami. Rahmatilah kami dalam rumah tangga kami. Rahmatilah kami saat kami memimpin anak kami. Rahmatilah kami saat kami lagi jalan menuju dan mencari ridhamu. Ya Allah, rahmatilah kami di setiap waktu dan setiap saat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, aku mohon berilah kepada kami kemudahan dalam segala urusan. Anugerahlah kepada kami taufikmu agar kami mampu menjadi hamba-hambamu yang salih-salihah. Anugerahi kepada kami dan keluarga kami menjadi keluarga Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran, yang berakhlak-akhlakul Quran, dan kumpulkanlah kami di hari kiamat bersama Ahlul Quran dan menerima syafaatnya Al-Quran. Allahumma ya Allah, berilah kepada kami keberkahan rizki yang bisa membawa kami ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas izinmu ya Allah, kami sama-sama berkumpul di masjid ini, menghadiri majlis ilmu ini, yang mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi baik bagi kami di hadapanmu hari kiamat. Ya Allah, atas izinmu dan takdirmu kami berkumpul bersama-sama. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, aku mohon tidak ada di antara jamaah yang terhalal menjadi ahli surga. Ya Allah, aku mohon tidak ada di antara jamaah yang tertulis namanya tidak boleh bertemu Nabi Muhammad di hari kiamat. Ya Allah, aku mohon jangan ada di antara nama kami yang menjadi ahli neraka. Kami akui banyak kesalahan kami, banyak dosa kami, banyak kelemahan kami, kebodohan kami terhadap agamamu ya Allah. Tapi kami masih mengharapkan dan kami tidak putus asa memohon dan mengharapkan ampunanmu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, dengan asma'ul husnamu, dengan nama agungmu, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya. Diampuni segala dosanya, dosa besar, dosa kecil, dosa terang-terangan, dosa sembunyi, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya. Diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Aku mohon ya Allah untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini tertulis nama kami, hamba-hamba yang mendapatkan ridhamu ya Allah,
Karena kami yakini saat kami mendapatkan ridha-Mu, kami pasti bahagia selamat dunia akhirat. Berilah kepada negeri kami pemimpin yang taqwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas untuk agama-Mu dan ikhlas melayani rakyatnya adzal jalal wal ikram. Ampuni kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah. Kami tidak mampu membalas kebaikan mereka. Kami serahkan kepada-Mu ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat. Ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami taufik-Mu untuk kami mampu istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.